10 ciri orang yang mengalami narsisme spiritual. Salah satu sisi gelap dari praktek spiritual adalah jika kalian terjerumus ke dalam praktek spiritual yang salah, kalian bukannya mendapatkan pencerahan atau mengalami peningkatan level kesadaran, tapi justru malah terjebak dalam dunia hitamnya spiritual. Salah satu dunia hitam tersebut adalah manusia bisa terjebak menjadi seorang narsistik spiritual. Narsistik spiritual adalah fenomena yang bisa terjadi pada manusia, di mana karena ia telah mempelajari dan menerapkan praktek-praktek spiritual, ia lantas berpikir bahwa dirinya itu lebih penting, lebih pintar, lebih sempurna, atau lebih sakti daripada orang lain. Dalam sebuah studi di Amerika Serikat, ternyata orang yang melakukan praktek-praktek spiritual memang banyak sekali yang terjebak menjadi seorang narsistik. Ini disebabkan karena ego mereka yang menyamar menjadi sumber cahaya dan sumber kebenaran absolut dalam diri, sehingga menyebabkan mereka menjadi lebih egosentris dan mementingkan diri sendiri. Ditambah lagi dengan metode pengajaran spiritual yang keliru yang tidak mengarahkan kepada kesadaran, ternyata ini juga menjadi faktor penyebab mengapa banyak sekali pelaku spiritual itu justru terjebak ke dalam fenomena narsisme spiritual. Nah, jika kamu mengalami 10 tanda-tanda berikut, maka waspadalah. Bisa jadi kamu sedang terjebak ke dalam fenomena narsisme spiritual. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, menganggap diri sendiri itu lebih baik dan lebih sempurna dibandingkan dengan orang-orang yang tidak tahu spiritual atau belum mencapai kemampuan spiritual seperti yang dialami oleh seorang narsistik. Pengalaman spiritual setiap orang itu berbeda-beda dan tidak sama antara satu orang dengan yang lainnya. Orang narsistik ini cenderung menganggap orang yang tidak tahu spiritual itu tidak seberuntung dan sehebat dia. Bahkan terhadap sesama pejalan spiritual saja, ia bisa merasa lebih superior atau lebih hebat, lebih pintar, bahkan lebih sakti dibandingkan dengan teman-temannya sesama pelaku spiritual. Yang kedua, menganggap dirinya telah menyatu dengan Tuhan dan sesumbar akan hal ini. Memang sih, puncak dari praktek-praktek spiritual yang banyak ada di Nusantara, mayoritas mengarah kepada kemanunggalan atau penyatuan mistik antara manusia dengan Tuhan. Atau dalam filosofi Jawa disebut sebagai manunggaling kawula Gusti. Biasanya, bagi orang yang normal, proses kemanunggalan ini dirahasiakan dan disimpan sendiri sebagai pengalaman pribadi. Nah, orang narsistik justru mengumbar pengalaman ini dengan sengaja. Bahkan meskipun ia belum sampai ke tahap ini, seorang narsistik tidak segan akan memalsukannya demi mendapatkan validasi atau penghormatan dari orang lain. Yang ketiga, menganggap dirinya adalah manusia terpilih. Manusia terpilih ini bisa jadi adalah Imam Mahdi, Avatar Kalki, Buddha Maitreya, Budak Angon, Lightworker, ataupun Satrio Piningit. Dalam setiap akhir zaman, menurut beragam kebudayaan dan agama-agama di dunia, memang ada sih tipe-tipe manusia yang secara alami berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, memerangi kejahatan sebagai penanda berakhirnya zaman lama, dan membawa masyarakat menyambut zaman baru yang lebih baik. Nah, orang yang mengemban tugas seperti ini kerap dikatakan sebagai manusia terpilih. Seorang narsistik sangat mudah menganggap dirinya sebagai manusia terpilih. Bahkan dia tak segan-segan melakukan panjat sosial kepada manusia terpilih sungguhan agar dirinya sendiri ikut terkenal dan ikut dikagumi oleh masyarakat. Padahal, manusia terpilih sebenarnya adalah sebutan yang diberikan oleh masyarakat secara alami karena apa yang telah dilakukan dalam masyarakat, bukan mengklaim diri sendiri sebagai manusia terpilih. Yang keempat, menghakimi orang lain yang memiliki pengalaman spiritual tidak sebaik dirinya. Orang narsistik juga kerap kedapatan menghakimi atau merendahkan perjalanan hidup orang lain, terutama mereka yang dianggap belum mengalami tangga-tangga spiritual yang semaju dirinya. Orang narsistik menggunakan kesalahan dan penghakiman untuk merendahkan orang lain dan membuat dirinya itu nampak lebih tinggi dan lebih berpengalaman di hadapan orang yang disalahkan atau dihakimi tersebut. Yang kelima, merendahkan praktisi spiritual atau guru spiritual lain agar mendapatkan validasi dan perhatian orang banyak. Seringkali seorang narsistik akan langsung merendahkan, bahkan mempermalukan guru spiritual atau praktisi spiritual lain bila bertemu. Bahkan aktivitas ini tak segan-segan dilakukan ketika guru spiritual atau praktisi spiritual lain sedang melaksanakan kegiatan bersama dengan pengikutnya. Misalnya, dalam sebuah workshop, kelas maupun seminar, seorang narsistik biasanya tak segan-segan mengkritik dan merendahkan ajaran orang lain sampai seluruh peserta yang ada di dalam ruangan itu memperhatikan.
Nah, tujuannya tentu saja untuk menarik perhatian para peserta agar berpaling dari guru spiritual lama dan mengagumi si narsistik karena dianggap lebih pintar dan lebih bisa. Yang keenam, meminta diberi privilege, meminta diberi penghormatan, dan minta diprioritaskan melebihi orang-orang lain. Ini banyak terjadi ketika seorang narsistik sudah menjadi guru spiritual atau pemimpin sekte. Biasanya dia akan menuntut penghormatan seperti seorang raja, dengan alasan itu adalah adab seorang murid terhadap guru, yang mana adabnya ini memang harus menghormati atau mengkultuskan. 7. Menganggap dirinya itu selalu baik, bahkan ia juga selalu mengajarkan kebaikan dan mendorong orang lain untuk selalu berbuat baik. Namun biasanya yang dibuat sebagai contoh kebaikan itu adalah dirinya sendiri. Ini biasanya berfungsi agar masyarakat menilai orang narsistik ini sebagai orang yang suci dan benar-benar baik. Dalam kamus si narsistik tidak ada yang namanya kejahatan, hanya ada kebaikan. Bahkan seorang narsistik juga cenderung melakukan spiritual bypassing dan bersikap toxic positivity kepada orang lain dengan dalih orang yang telah mencapai level kesadaran spiritual yang tinggi tidak akan pernah bisa marah atau mengalami emosi-emosi negatif lagi. Padahal sebenarnya manusia itu adalah yin dan yang, ada positif dan negatif di dalam diri manusia, ada baik dan buruk dalam diri manusia yang seharusnya diseimbangkan agar harmoni. Namun seorang narsistik spiritual biasanya akan menolak adanya sisi jahat atau sisi buruk dalam diri dan cenderung mengkampanyekan kebaikan melulu untuk mencitrakan dirinya sebagai orang yang baik, suci, atau sudah tercerahkan. Padahal ini bisa saja justru menjadi ciri-ciri dari seorang narsistik tipe komunal, yakni narsistik yang selalu menggunakan topeng kebaikan untuk membangun citra dirinya. Sehingga ketika ia berbuat kejahatan, masyarakat cenderung tidak percaya dan justru membela kejahatan yang dilakukan oleh si narsistik karena mereka terlanjur mengenal si narsistik ini sebagai orang yang suci dan baik. Itulah kenapa ada kasus seorang pemimpin pondok pesantren justru dibela ramai-ramai padahal sudah terbukti melakukan kejahatan seksual terhadap murid-muridnya. 8. Menganggap diri sendiri itu sakti atau punya kemampuan supernatural. Banyak sekali orang-orang yang mengklaim dirinya sakti, punya kemampuan supranatural, punya kemampuan berkomunikasi dengan leluhur, bisa memelihara jin, bisa membaca masa depan, bisa regresi ke masa lalu, bahkan bisa melakukan penyembuhan. Sebenarnya adalah seorang narsistik. Mereka cenderung mengklaim kesaktian ini dan sesumbar di hadapan masyarakat. Padahal orang yang benar-benar memiliki kemampuan supernatural justru biasanya malah tenang dan tidak suka memamerkan kemampuannya di hadapan orang lain. Yang ke-9, suka memamerkan pengetahuan spiritual atau kesaktian yang dimiliki ketika sedang berkumpul. Pernahkah kalian melihat seorang praktisi atau guru spiritual yang ketika berkumpul dengan teman-temannya, dia selalu menjadi orang yang paling dominan bicara sepanjang pertemuan, sehingga seluruh perhatian orang tertuju kepadanya, dan bahkan orang lain hampir tidak punya kesempatan untuk bicara. Sepanjang pertemuan, orang ini juga selalu memamerkan pengetahuan atau kesaktian yang dimiliki, sehingga orang akan mendengarkan dan kagum. Orang seperti ini belum tentu pintar atau sakti betulan, tapi bisa jadi dia adalah seorang narsistik yang sedang mencari perhatian dan validasi dari banyak orang dengan cara memamerkan ilmu yang dia miliki, baik secara terang-terangan maupun terselubung. 10. Suka menantang orang lain untuk adu ilmu atau adu kesaktian. Seorang narsistik biasanya tidak suka jika ada orang lain yang memiliki pengetahuan atau ilmu yang lebih tinggi daripada dirinya. Ia juga biasanya tidak suka bila kemampuannya itu diragukan atau dikritik. Biasanya dia akan segera menantang orang-orang yang meragukan atau mengkritik kemampuannya untuk adu ilmu atau adu kesaktian. Bahkan jika seseorang narsistik itu bertemu dengan orang yang lebih tinggi ilmunya dari dia biasanya tak segan-segan akan menjatuhkan orang tersebut, bahkan memfitnah dan mempengaruhi pengikutnya agar ikut memusuhi orang tersebut, sehingga orang tersebut pergi dari komunitasnya, dan si narsistik bebas memanipulasi pengikutnya kembali. Lalu, mengapa seorang pejalan spiritual itu bisa mengalami narsisme spiritual? Sebenarnya mereka yang menjadi narsistik spiritual ini ada dua tipe yang bisa saya amati. Yang pertama adalah orang biasa yang menjadi narsistik karena mengikuti pembelajaran spiritual yang tidak tepat. Yang kedua, memang orangnya menunjukkan gejala narcissistic personality disorder atau NPD, salah satu gangguan kepribadian berbahaya yang sampai sekarang belum bisa disembuhkan. Pengidap NPD memang suka menggunakan spiritual untuk memanipulasi orang
lain dan melakukan kejahatan. Mereka biasanya menjadi pemimpin sekte, guru spiritual, motivator, life coach, atau influencer spiritual untuk mendapatkan banyak korban dan pengikut. Bagaimana kita bisa membentengi diri dari fenomena NPD dan jebakan narsisme spiritual? Jika kalian ingin video ini dilanjutkan atau mungkin kalian memiliki pengalaman bertemu dengan seorang NPD atau orang yang terjebak ke dalam narsisme spiritual, coba sharing di kolom komentar ya.